Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nabila dari kelas AKT 23A dengan NPM 234120119. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kodo dan kodar. Kodo dan kodar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodo secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Kodo secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz atau paparan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun kodor atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Kodor atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, yakni disebut al-khalqu, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, yakni disebut al-amru atau kun fayakun, jadilah maka jadi. Seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kodor dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari kodo. Hubungan antara kodo dan kodor sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kodo adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama kodor atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah kodo dan kodar. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu yang pertama takdir mubram. Takdir mubram ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh-contoh takdir mubram antara lain sebagai berikut. Pertama, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami mati atau seseorang pasti hanya punya satu ibu kandung. Kedua, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Ketiga, di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunatullah. Artinya, segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang untuk kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fungsi iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Di antara fungsi beriman pada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran pada dasarnya adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi ukuran, takaran, sifat, dan undang-undang. Panas matahari tidak mampu membuat air mendidih, tapi ia sangat berguna bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Selain sebagai alat penerang yang mengalahkan cahaya bulan dan lampu, bumi, langit, dan isinya diciptakan untuk manusia sebagai khalifah. Dengan iman kepada takdir, hendaknya manusia dapat menyelidiki dan mempelajari alam sehingga mampu memanfaatkannya. Bagaimana mungkin manusia dapat memanfaatkan alam jika tidak mengetahui sifat, ukuran, sebab akibat, atau sunatullah? Bagaimana cara memanfaatkan sinar matahari, air terjun, racun, udara, gas, angin, bulu domba, bisa ular, dan lain sebagainya. Dengan mengimani takdir, maka manusia dapat mempelajari suatu hukum yang pasti sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Kedua, menghindari sifat sombong. Dengan beriman kepada takdir, seseorang yang memperoleh sukses besar, meraih jabatan yang tinggi, menjadi penguasa,
atau memiliki harta berlimpah, ia tidak akan merasa sombong. Sebaliknya, ia menjadi semakin rendah hati karena menyadari bahwa sukses yang diperoleh bukan semata-mata hasil usahanya sendiri, kecuali sudah menjadi ketetapan Allah. Tanpa pertolongan dan ketetapan Allah, seseorang tidak akan mampu memperoleh kesuksesan itu, sehingga ketika mendapatkannya, ia justru menjadi tawadu atau rendah hati, menyadari akan kemudahan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berlatih berhusnuzon atau berbaik sangka. Iman kepada takdir mendidik manusia untuk berbaik sangka pada ketetapan Allah, karena apa yang kita inginkan belum tentu berakibat baik. Demikian pula sebaliknya. 4. Melatih kesabaran. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tetap tabah, sabar, dan tidak mengenal putus asa pada saat mengalami kegagalan, karena menyadari bahwa semua kejadian sudah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi, bagi orang yang tidak beriman kepada takdir, kegagalan mengakibatkan stres, putus asa, dan kegoncangan jiwa. Dan kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Iman pada qada dan qadar akan menumbuhkan sifat pemberani, semangat, dan jiwa seseorang akan bangkit karena ia tidak memiliki keraguan atau gentar sedikit pun untuk maju. Orang yang beriman itu meyakini bahwa apapun yang bakal terjadi tidak akan menyimpang dari ketentuan atau takdir Allah. Sejarah Islam telah mencatat bahwa Khalid bin Walid pada setiap peperangan tampil gagah berani tanpa rasa takut sedikit pun. Akan tetapi Allah tidak menetapkan bahwa ia wafat di medan perang. Senantiasa diselamatkan nyawanya dan selalu dilindungi oleh Allah sehingga ia dapat hidup hingga usia tua. Khalid bin Walid wafat di atas pembaringan meskipun terdapat lebih dari 500 bekas luka dalam peperangan. Perilaku cerminan iman kepada qada dan qadar. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar antara lain sebagai berikut. 1. Yakni terhadap qada dan qadar dari Allah, karena pada hakikatnya qada dan qadar bersifat sangat logis atau masuk akal. Apabila kita sulit memahaminya, hal tersebut berarti bahwa kita sendiri yang belum memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai hal tersebut. Kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya atau sunatullah sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. Keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon pada keadilan Allah. Keenam, mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Terakhir, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.